Jadi keberadaan kita di ruangan terbuka ini insya Allah untuk meminimalisasi penularan begitu. Jadi kita social distancing. Sebelum masuk ke diskusi, saya ingin menyapa di sini juga tadi belum disebut sama Kang Nunu. Di sini ada yang terhormat Bapak Rektor UNB, Bapak Yunus Arifin. Sehat Pak. Ya. Kemudian ada Ketua KPU tadi sudah disapa ya, Bu Mia. Terima kasih. Oke. Iya, kita diskusi santai aja. Nanti teman-teman silahkan saling memberi masukan dan pertanyaan. Seperti yang disebutkan Kang Nunu tadi, survei Lembaga Studi Visi Nusantara ini menohok sekali nih Kang Yus. Dari kinerja 50% biasa saja, bahkan sampai 23 ini menyatakan buruk. Ini berarti warganya ini nggak tahu siapa, jangan-jangan seperti itu Kang Yus, warganya nggak tahu siapa wakilnya begitu kan. Kemudian juga di masalah sosial dan kemasyarakatan itu 32,2% lambat direspon. Padahal kan sekarang lagi masa pandemi ini seharusnya lebih aktif begitu ya. Justru alasannya itu. Betul. Justru mereka mungkin takut begitu. Ya nanti dipaparkan oleh Kang Yus. Iya, ya mungkin langsung aja sama Kang Yus. Seperti apa sih temuan dari Studi Visi Nusantara terkait kinerja DPRD Kabupaten Bogor selama 1 tahun ini? Mangga, Kang, langsung aja. Sebetulnya survei ini berawal dari sebuah keresahan di mana memang terkadang kita menemukan lontaran-lontaran yang cukup sporadis dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor terkait dengan eksistensi kelembagaan dewan atau eksistensi DPRD Kabupaten Bogor. Kita datang ke sebuah tempat, mereka kemudian ngomong secara spontan. Datang ke sebuah desa, mereka ngomong. Datang ke sebuah kelompok, mereka ngomong. Bagaimana kemudian kita itu seakan-akan punya dewan, tidak punya dewan sama saja. Nah, tapi kan ini kemudian apakah separah itu pandangan masyarakat terhadap anggota DPRD yang kita pilih dan mereka mewakili kita, apapun mereka yang mewakili kita sebagai rakyat, itu termasuk kekayaan juga mereka yang wakili, itu kalau kemiskinan ya kita kan gitu kira-kira. Nah artinya kita nggak percaya atau skeptis atau nggak paham gitu loh. Tapi kan itu kan kita nggak mungkin kemudian berbagai macam statement spontan, statement sporadis masyarakat itu kita chapter sebagai upaya mengeneralisir. Nah maka kemudian kawan-kawan Lembaga Studi Visi Nusantara Maju berkomunikasi intensif dengan kawan-kawan Radar. Ini terima kasih Om Riki, Pemred Radar Bogor yang energik gitu. Kang Luki juga Redbal Radar Bogor yang saya pikir juga cukup konsisten dan cukup komunikatif. Udahlah kalau gitu untuk membuktikan iya bener apa enggak sih kita survei gitu. Karena memang terkadang tradisi-tradisi ilmiah inilah yang harus kita dorong untuk menilai apapun. Ketika kemudian tradisi ilmiah ini yang kita kedepankan, maka insya Allah bisa kita pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Tidak fitnah, tidak hoax, kemudian tidak suuzon kan gitu kira-kira gitu loh. Nah tapi kemudian sisi positifnya adalah tidak bisa direkayasa karena langsung masuk ke dalam sistem aplikasi, sehingga nggak ada upaya kalau pakai hard kuesioner, bawa kertas kemana-mana kita isi, silakan isi Mbak, ketika dikembalikan wah ini agak bagus nih isinya, coret supaya jelek, nggak bisa, karena Google Form itu langsung masuk ke dalam sistem aplikasi. Nah disitulah kemudian kita mencari titik objektivitasnya. Selama 3 minggu kita mengadakan survei bekerjasama dengan Radar Bogor, akhirnya 827 orang itu responden masuk ke kami. Dan 827 orang itu
3 kecamatan yang paling banyak. Yang pertama Kecamatan Lewiliang, Kecamatan Pamijahan kedua, dan Kecamatan Cibinong. Itu 3 kecamatan, tapi prinsipnya semua terdistribusi di 40 kecamatan. Gitu loh. Semua terdistribusi di 40 kecamatan, sehingga semua itu ngisi Google Form itu. Cuma persentase yang paling banyak seperti yang sampaikan tadi. Misalnya Kecamatan Lewiliang itu sampai 11,8. Kemudian ada Kecamatan Pamijahan 11,4 dan Kecamatan Cibinong ada 10,2%. Nah yang lainnya ada yang 3%, ada yang 0,2% dan seterusnya. Nah ini bukan apa-apa, karena mungkin tingkat penyebarannya masifnya di 3 kecamatan itu. Oleh karena itu saya dibantu oleh kawan-kawan, termasuk pasukannya Bu Atik, pasukannya Bu Umi, pasukannya Pak Irfan, pasukannya Pak Hadi ini ketum HMI. Ya, saya pikir semua berkontribusi untuk menyebarkan survei ini. Nah, kita itu pada garis besarnya menyampaikan 3 instrumen. Yang pertama adalah terkait dengan intensitas komunikasi anggota dewan dengan konstituen atau dengan dapilnya. Gitu. Nah, dari survei-survei tersebut, itu kita pertama itu menanyakan kepada masyarakat terkait dengan seberapa sering mereka itu datang ke dapil. Kita punya 6 dapil, daerah pemilihan di Kabupaten Bogor ini. Dari dapil 1, dari Cibinong, sampai kepada dapil 6. Nah, yang menjawab paling besar adalah 34,1% sama dengan nomor 2 dan nomor 3, jarang dan tidak pernah. Nah, ini pendapat masyarakat. Jadi jarang dan tidak pernah ini sama-sama 34,1%. Yang lain yang sering cuma 14,5%. Yang tidak tahu itu 17,3%. Nah kemudian yang kedua masih juga terkait dengan apa intensitas mereka. Apakah anggota DPRD Kabupaten Bogor sering mengadakan forum diskusi terbuka? Gimana mengadakan aja, diundang aja nggak mau, bagaimana mengadakan gitu loh? Diundang aja nggak mau, bagaimana suruh mengadakan? Ini jawabannya itu 54,1% tertinggi tidak pernah. Ya terus gimana gitu loh? Nasib rakyat yang diwakili ketika mereka membangun forum-forum diskusi atau diskursus pun mereka tidak pernah. Nah, ketika rapot merah itu, maka kemudian kita mampu menerjemahkan melalui instrumen-instrumen pertanyaan itu. Kenapa kemudian merah? Di situ berangkatnya. Dan ketika merah, apa yang kemudian kita akan tindak lanjuti hasil survei ini? Nah, saya pikir harus ada. Biasanya kan kalau mahasiswa ya, mereka mengkritisi seperti apa, kawan-kawan NGO seperti apa, gitu. Karena nggak mungkin kita berharap kepada masyarakat. Justru kita lah sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat. Nah, oleh karena itu 3 kesimpulan dan 3 saran tadi kita akan segera sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat kita yang terhormat. Nah, untuk berikutnya, insya Allah kita akan juga mengadakan survei untuk eksekutif. Misalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana COVID. Publik percaya nggak sih kepada pemerintah? Akhirnya, tapi kan ini belum ada survei ilmiah. Baru perspektif kita, itu perlu dibuktikan. Gitu loh. Atau misalnya, percaya nggak sih terhadap kinerja SKPD? Itu loh. Itu perlu kita buktikan. Dan pembuktian itu diantaranya dengan dengan riset-riset baik yang sederhana maupun yang kompleks. Nah, saya pikir itu sebagai pemaparan kami, dan yang membutuhkan korannya itu ada di depan, silakan dibaca sama saja dengan apa yang saya sampaikan.
Cuma itu dengan narasi-narasi yang sudah dikemas oleh narasi jurnalistik. Saya berharap ada masukan, ada saran, ada tanggapan yang bisa memperbaiki tradisi kritis kita, yang bisa memperbaiki metodologi riset kita, yang bisa mensupport berbagai tradisi-tradisi ilmiah untuk menilai berbagai macam kebijakan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Sampai itu, terima kasih Kang Nunu, Kang Riki, Pak Rektor dan kawan-kawan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan bahas masalah Dewan. Nah, ini memang mau menilai kinerja pada saat pandemi ini memang sebenarnya semuanya tidak normal atau tidak normal. Ini memang harus apa? Ya ini memang kita ya sana sini memang ada maklum ya. Jadi memang kalau kita bekerja 1 tahun ini memang yang berarti yang Februari ke sini memang ya pasti tidak normal. Tapi sebenarnya pada saat yang tidak normal ini sebenarnya banyak masalah yang dihadapi. Sebenarnya barangkali yang dihadapi itu tidak hanya pandeminya, COVID-nya, tapi dampaknya dan ekses adalah sebenarnya loss ekonominya ini. Karena banyak pengangguran dan segala macam ini barangkali yang akan dirasakan masyarakat. Walaupun yang sakit juga akan ini, tapi yang tidak sakit pun juga banyak yang merasakan ini. Barangkali ini yang barangkali memang ya kita semua harus paham itu, karena ini dampaknya ke semua lini ya. Jadi tidak semua ini memang tadi yang pertama barangkali saya hanya nyoroti ini saja, karena kalau saya bidang akademik ya tentunya nah kemudian bagaimana realibilitasnya pertanyaan tersebut, apakah sudah tepat sasaran, tepat ini atau pas ini enggak. Nah ini kan itu pasti pertama harus itu. Nah kemudian yang kedua, nah ini barulah kita ke kalau saya lihat tadi jumlah respondennya sudah 800, itu sudah sebenarnya sudah aman. Pokoknya kalau sudah lebih dari 400 berapapun itu sebenarnya kalau nurut hitungan apa pakai Sloven, pakai apa segala macam udah itu aman, karena di sini sudah 800. Nah cuma 800-nya di sini sudah ininya belum. Nah ini yang penting ya. Jadi kita karena apa? Responden ini kan adalah juga mewakili sesuatu yang semuanya kan. Karena kalau populasinya Kabupaten Bogor itu ada 5 juta, nah, gitu kan. Nah 5 juta ini ya terwakili oleh sampel itu kan. Nah ini sampel ini sudah mewakili belum. Nah apalagi ini harusnya kan ya. Nah ini kan tentunya harus jelas bagaimana cara menyebarkannya. Nah kemudian, nah ini karena menyebarkannya barangkali hanya karena kita tahu bahwa kalau yang pakai Google Form itu hanya orang yang satu punya HP atau yang bisa akses internet. Jadi sebenarnya begini, saya sudah bilang ke teman-teman KPU yang datang ke sini. Tadi di sana juga ada ketua KPU kota karena dia sebagai penyelenggara itu, bahwa ya mungkin kita ini ya, ketika kita berpikir atau kita ingin menghasilkan satu produk, kita cara berpikir nanti apa konsumennya apa, tujuannya apa, nanti kira manfaatnya untuk siapa. Ya. Kadang-kadang kita ini banyak di antara kita yang menyelesaikan pekerjaan itu ya karena memang harus selesai saja. Ya kira-kira begitu ya, harus selesai saja. Ya misalnya satu jabatan, entah itu kepala menteri, untuk kepala dinas, yang penting saya selesai dengan selamat ya selesai. Bahwa nanti saya bisa bekerja dengan baik, apa yang saya kerjakan bermanfaat atau tidak itu urusan lain. Nah ini ya, itu kadang-kadang masih seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Ya anggota dewan juga mungkin masih seperti itu. Nah kita lihat juga kalau kita lihat perilaku, ya minta maaf dengan segala hormat, perilaku teman-teman di dewan ini juga ya kadang-kadang apa ya, melampaui niat atau pura-pura niat atau apa yang disampaikan pada saat kampanye.
ya kira-kira begitu ya. Atau pada saat kampanye itu kan luar biasa sekali. Mereka harus bikin ini, harus pro rakyat, harus kepentingan ini dan seterusnya. Tapi begitu sudah terpilih menyimpang dari itu. Saya tidak tahu apakah ini moralitas atau mentalitas yang di sana yang memang harus seperti itu atau seperti apa. Ya, itu. Saya bilang sama mereka, jangan-jangan Anda nanti baru sibuk menjelang pemilu dan nanti kursi Anda itu semakin anjlok. Saat ini adalah prakondisi terbaik bagi partai-partai untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan itu adalah calon anggota DPRD, bagaimana membuat partai itu besar dan seterusnya. Ya, saya terus terang saja saya bilang teman-teman yang rajin ke saya itu adalah teman-teman dari PKS. Sampai-sampai saya dituduh PKS, tidak. Saya ini bukan orang partai. Saya nggak ada urusan dengan partai apapun. Tapi karena mereka sering ke sini, ya kita diskusi, kita memberitahu, memberi arah, memberi ini. Nah, Golkar juga dulu sering, tapi belakangan ini juga jarang. Ketika nanti dulu Demokrat sering kesini, saya dianggap Demokrat, padahal sama sekali juga tidak. Jadi akhirnya saya dibenci sama partai lain. Saya nggak ada urusan dengan partai apapun, karena sampai hari ini kita belum berpikir untuk berada di di kelompok politik mana. Nah ini, jadi ini penting sekali. Misalnya Kabupaten Bogor yang sebegitu besar, dengan rakyat miskin yang sebegitu besar juga, ya banyak sekali. Kemudian dengan pandemi yang luar biasa sekarang ini, kira-kira DPRD itu bisa bikin apa? Kan begitu, bisa menghasilkan apa? Karena saya berharap bahwa pemimpin itu bisa lahir pada saat ini. Pada saat krisis ini, pemimpin harus lahir. Tapi sampai saat ini pula tidak satupun pemimpin yang lahir. Yang lahir adalah para pejabat, Pak Rektor. Para pejabat yang ingin mempertahankan kedudukannya, para pejabat yang ingin melanjutkan kedudukan pada periode berikutnya dan seterusnya. Ini pejabat. Berpikir pejabat dengan berpikir pemimpin itu sangat berbeda. Pejabat itu berpikir sangat pragmatis dan jangka pendek. Pemimpin itu berpikir tak terbatas. Dia tidak pernah memikirkan pribadinya itu seperti apa. Itu pemimpin. Dia mempertaruhkan. Jadi berbeda sekali. Nah, saya belum lihat pemimpin yang lahir. Awal-awal kita berharap Nadiem itu adalah seorang figur yang hebat yang nanti bisa menghasilkan apa. Tapi ternyata juga tidak ada apa-apanya. Sangat menjengkelkan. Ya, sangat menjengkelkan. Dia bisa menghasilkan apa? Dia bisa bikin Gojek seperti itu, tapi begitu dia masuk di satu lembaga besar mengurus pendidikan tidak bisa bikin apa-apa. Sangat mengecewakan. Ini sangat mengecewakan sekali. Pada akhirnya apa? Dia beli channel di TVRI. Dia beli apa? Dia tidak punya produk sama sekali. Nah, jadi ini menurut saya penting sekali dalam bikin hiruk-pikuk politik dan seterusnya. Kemarin NU marah dan Muhammadiyah marah dan seterusnya. Ya padahal kan mereka itu tidak pernah berpikir. Ya anak-anak muda ini kan juga harus berpikir bagaimana peran NU dalam negara ini, bagaimana peran Muhammadiyah dalam negara dalam sejarahnya dari dulu. Mereka tidak pernah berpikir itu ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ya, ini bukan Singapura, ini bukan Malaysia, ini bukan Jepang, ini bukan negara timur, ini Indonesia. Yang tadi saya bicarakan di sana itu, Indonesia ini ya lebih dari 17.000 pulau. Indonesia ini ada 1.340 suku bangsa. Indonesia ini ada 742 bahasa. Ini berbeda sekali. Ya. Jadi begitu masuk ke dalam itu ya nggak bisa apa-apa. Kita tidak melihat pemimpin itu lahir. Ya, sekarang ini kan berjanji saja, cara berjanji saja tidak baik, tidak benar. Ya. Kalau politisi tidak bisa berjanji dengan baik, ya politisi itu menjadi apa? Kekuatan politisi itu kan janji kan, berjanji. Tapi kalau nggak bisa berjanji juga ya mau ngapain politisi itu? Ini barangkali dan terima kasih ada yang masih bisa berpikir seperti ini dan kita mohon maaf kita harus mengkritik dewan, mengkritik pemerintah, kita mengkritik partai. Ya Indonesia ini terlalu besar dengan cara mengurus seperti ini. Indonesia ini sangat besar. Syukur kepada Allah. Walaupun saya hanya satu orang di sini anggota dewan dari 55 masih bisa hadir. Ini tentu atas izin Allah. Jadi saya pikir seperti dulu ya kita kumpul sebelum pelantikan itu ramai Pak. Ini sebelum pelantikan itu. Iya. Tapi kalau sudah dilantik mungkin saja lupa. Karena begini Pak, bicara persoalan DPRD ini kan lembaga politik.
orang yang duduk seperti saya dan 55 anggota DPRD ini kan modalnya modal bagaimana rakyat mempercayai sehingga duduk gitu kan, bukan modal kapasitasnya gitu. Maka hal-hal diskusi seperti ini saya kalau lagi sempat saya selalu hadir, karena apa, saya masih banyak butuh masukan, ilmu dan lain-lain gitu untuk perbaikan ke depan. Harus banyak mendengar gitu apa yang menjadi persoalan-persoalan di bawah seperti apa gitu. Apalagi saya anggota DPRD seperti ini punya tugas pokok dan fungsi, tapi kita tidak punya staf ahli. Ini juga kan masih repot Pak sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Intinya mohon maaf anggota DPRD yang lain tidak bisa hadir. Nah biasanya memang seperti itu Pak. Kalau kita selalu dibilangin ini harusnya KPU yang mengsortir, KPU yang memfilter teman-teman anggota dewan siapa yang layak di sana. Tapi kan KPU ini hanya lembaga penyelenggara. Tetapi kembali lagi sebenarnya ini adalah tugas bersama. Ada teman-teman partai politik. Saya sangat menyayangkan di sini teman-teman partai politik tidak ada satupun yang hadir Kang. Tapi kan Kang Jaro ini hadir sebagai anggota dewan, bukan partai sebagai partai politiknya. Saya hanya bicara mungkin menggaris bawahi sedikit dari semua untuk 1 tahun ini. Kalau anggota dewan ini ada 1 tahun, kita hanya mengingatkan kita kemarin memilih ini, kemarin tuh melakukan tidak hanya yang disebut 55 orang ini terpilih, tidak hanya 1 hari pada saat P2S saja, pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kita menyiapkan dengan teman-teman Bawaslu itu dalam tahapannya itu ada 20 bulan. Nah, dengan anggaran yang tidak kecil juga gitu ya. Anggaran pelaksanaan kita pemilu 2019 itu dengan yang pemilu pertama karena harus 5 kotak ada pemilu presiden, pilpres dan pileg, itu kita menghabiskan kurang lebih 160 miliar gitu ya. 160 miliar itu besar sekali, tapi lagi-lagi kita harus bicara 160 miliar itu untuk berapa pemilih. Kabupaten Bogor ini punya 3.462.722 pemilih. Yang kemarin kita partisipasi di pemilu 2019-nya itu 80,92%. Ini adalah partisipasi yang tertinggi selama pemilu gitu. Nah, artinya sekitar 2.900.000 orang itu sudah memilih 55 orang anggota dewan dengan tahapan selama 20 bulan. Nah, 20 bulan ini teman-teman kami di penyelenggara baik di ad hoc KPU, PPK, kami punya PPK 20 di 200 yang tersebar di 40 kecamatan, ada di teman-teman PPS 435 orang. Ada KPPS yang jumlahnya sangat besar kemarin itu karena kita punya 15.000 TPS. Saya kurang hafal untuk di Dapil 5 itu ada berapa TPS, Kang? Harusnya hafal nih kalau anggota dewan nih. Oh iya, basis. Ya ini kadang-kadang ya wajar. Oh iya, wajar akhirnya yang di basisnya itu saja yang diperhatikan sama anggota dewan ini gitu. Jadi kalau kita punya 15.000 TPS, kemarin punya 9 orang di TPS, kita punya 135.000 TPS sehingga sangat kemarin sempat agak headline Kabupaten Bogor yang jumlah yang meninggalnya petugas KPPS-nya paling banyak gitu ya, karena memang kemarin kita dibilang pemilu yang paling berduka karena ada banyak rekan-rekan relawan pahlawan demokrasi kita yang meninggal di sana. Dan kalau Kabupaten Bogor itu kemarin memang tidak meninggal pada hari hanya saja, tapi memang ada yang memang sudah sakit, tapi memang ini ada 27 dari 135.000 orang gitu. Jadi begitu banyaknya tahapan dan begitu panjangnya tahapan yang dilakukan oleh kami sebagai penyelenggara baik itu KPU dan Bawaslu, sehingga kami sangat besar harapan juga kepada 55 orang anggota dewan yang terpilih ini juga menjadi penyambung kami dalam bersuara mengaspirasikan, menyampaikan aspirasi baik itu dari teman-teman masyarakat dan juga teman-teman sebagai penyelenggara. Yang pertama, saya sebagai warga Kabupaten Bogor akan mengapresiasi 2 hal. Yang pertama yaitu apresiasi terkait lembaga Visi Nusantara Maju dan Radar Bogor yang sudah punya ide untuk memotret wakil kita selama 1 tahun kemarin setelah diambil sumpahnya sampai genap 1 tahun tanggal 27 Agustus kemarin. Kemudian yang kedua,
saya sebagai warga Bogor juga mengapresiasi kehadiran Pak Dewan satu-satunya ini. Tentu harus kita apresiasi. Karena di tengah headline Radar Bogor rapot merah, beliau tanda kutip masih berani hadir gitu. Nampaknya menurut penglihatan saya sebagai warga masyarakat ini agak sedikit kurang. Sehingga ketika akan ada kontestasi lagi, lembaga partai politik agak bingung akan mencalonkan siapa, baik itu untuk legislatif ataupun untuk calon-calon di eksekutif, kepala daerah dalam hal ini. Nah ini kan ada sebuah kelemahan instrumen kaderisasi di partai politik.